laser katanya, ditembak aja. Berarti UP-nya 100 juta cukup nggak? Kalau pakai laser nggak cukup. 200 juta lebih mahal. Nggak cukup. 300 juta nggak cukup. Jadi kalau Anda jual kondisi kritis ini miliaran, itu ya benar adanya, karena teknologi kedokteran semakin canggih. Ya, kalau pakai laser kan berarti nggak perlu tuh lubang-lubang segala macam, betul nggak? Ya, nggak perlu dimasuk-masukin segala macam. Kemungkinan dia sembuh juga lebih besar, tapi lebih mahal pasti kan? Itu teman-teman. Ya, kembali lagi di angioplasti. Tapi masuk enggak Bu standarnya Bu? Oh, nggak apa-apa. Kalau memang itu dari konfirmasi oleh kedokteran, sama kayak katarak. Katarak dulu kan harus ada irisan, betul nggak? Kan namanya operasi itu kan harus ada irisan, jahitan, sayatan. Sekarang kan katarak belayan, pakai laser. pakai belayan. Operasi apa sih? Pak, tolong Anda kesampingkan memori Anda yang dokter-dokteran itu ya. Karena banyak saya yang 17 tahun. Jadi sarapannya soto jeroan ini. Ya Pak. Mau nanya sedikit tentang angioplasti. Ya. Angioplasti itu kan pasti pasang ring ya. Kalau pakai balon bisa nih, nggak pakai tiup, balon nih. Nah, soalnya ada proses cuman kateter, jadi dimasukin selang. Tujuannya pengen tahu ada penyempitan pembuluh darah atau tidak. Itu berarti sifatnya lebih ke diagnosa. Kalau di diagnosa, kira-kira udah di cover belum? Belum. Bahkan SOHS udah di cover belum? Belum. Kalau tujuannya diagnosa di cover Bu. Kalau tujuannya diagnosa itu nggak di cover, ya teman-teman ya. Tapi kalau dia sampai opnam, ada obat-obatan, kemudian itu adalah salah satu cara dia check up, itu nggak apa-apa, di cover. Tapi kan ada orang udah Pak diperiksa dulu aja, ya. Nah ternyata di sana nggak ada penyempitan, nggak ada rawat inap, betul nggak? Ada indikasinya. Dari cover. Nah harus di PA. Oke. Nah, ini saya mau cerita tentang masukan flu. Oh iya, boleh. Soalnya begini, saya pribadi sebelum 2000 saya pernah kateter. Oh gitu. Karena pengalaman pribadi dan saya nggak terlalu jalan di flu, karena itu di awal saya 2 tahunan saya nggak yakin. Oh gitu. Boleh dong Pak cerita kateter membuktikan bahwa benar loh. Ini nanti saya mau cerita kenapa 10% ya Pak ya. Kenapa 10%? Coba Pak, boleh nggak Pak sharing ke saya kateternya itu seperti apa? Tapi di saya Bu, kalau di saya pasti di cover. Nah, saya masalah beli. Bisa diatur ya. Saya punya asuransi di tempat lain kan. Saya waktu kateter tidak ada keluhan sama sekali dan tidak pernah disarankan oleh dokter. Tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak napas. Karena saya olahraga bulu tangkis kok akhir-akhir setelah main setengah jam ngoyo. Ada teman yang menyarankan kateter. Oke. Saya tidak pernah tahu kateter. Iya. Apalagi angioplasti. Temannya dokter? Bukan. Oh bukan. Ini asuransi juga. Oh ini luar biasa Dia ini. ngomong klaim aja asuransi kalau nggak berubah ya. Ya udah saya diganti karena saya inap kan, rawat inap. Iya. Nah saya dapat ngantongi ternyata buntu 50% menurut dokter di Indonesia. Saya bawa ke Pineng nggak sampai 50%, paling 30-40. Cuma dikasih obat karena saya ada kolesterol. Selesai sudah. Begitu saya direkrut di kru, saya diajak join, diedukasi bahwa proteksi kesehatan tahunan itu berbahaya. Kalau kita pernah klaim, tahun depan bisa ditolak kan? Itu kalau yang stand alone. Oke. Ya kan? Kalau itu kan di cover sampai usia tertentu. Di edukasi itu saya udah paham, saya masukin ke kru. Tak masukin hasil diagnosanya. Iya. Buntu 50%, jawabannya di kru ditolak. Itu yang saya jengkel. Oh jengkel banget sama aku. Karena saya kalau dokter nggak Iya. 70% baru pasang ring. Betul. Tapi ternyata saya baru tahu underwriter flu itu pokoknya kalau udah melalui proses angioplasti berarti orang ini rawan. Itu masalahnya.
Oke. Ini Bapak sorry masukin ke perut itu berarti mengajukan polis. New business. Oke. Ya. Setelah itu Belum. Ya, terus Pak. selesai nih. Ya, belum. Terus gimana Pak? Dalam Sorry. perjalanan saya masih tetap aktif di sini, disarankan oleh leader, kamu kateter lagi, Kateter lagi. masukin lagi ke perut. Ini diterima. Dengan bukti kateter Yang itu. terbaru, karena Oke. dia sudah lama sekian tahun. Oke. Terima. Hasil kateter yang terbaru berapa persen ininya? Sama seperti yang lalu, tidak ada perburukan. Oke. Tidak ada perburukan. Diterima oleh perut. Dengan Normal. Kenapa? Standar. Substandar Pak. Oh, substandar. L10 T10 2,5 kali premi. Hospitalnya ditolak toh. Kenapa? Hospitalnya ditolak. Hospitalnya ditolak itu dia. Sisi ya, UP tok ya terima. Tadinya UPTO. Iya, UP tok wis. Tapi di dalam perjalanan Oktober kemarin kan ke CHC. Saya ajukan CHC, ditolak. Ditolak. Ditolak, kita ajukan CCB, diterima. Diterima. Jadi sudah Nggak ada substandarnya di sini. tetap substandar. Substandar. Tapi Substandarnya boleh saya tahu apa Pak? turun. Dulu kan Oh. L10 T10. Iya. Saya ngajuin lagi L5 T5. Oh gitu. Terus sekarang terakhir Ngefek ke UP-nya apa? Apa substandarnya itu maksudnya apakah preminya lebih mahal tapi kondisi ini di cover atau kondisi ini nggak di di cover? cover tapi kena substandar. Oh karena premi lebih. Tambahan terakhir. L3 sisinya lupa. Oke. Gitu. Nah, terus sampai sekarang yang saya masih merasa tanda tanya, yang underwriter itu nganggap angioplasti itu sama dengan pasang ring gitu lah ya Pak. Oke. Padahal kalau secara medis itu kan enggak. Iya. Dan ini kejadiannya, saya kateter itu APS atas permintaan sendiri, bukan saran dokter. Ya itu aja sih Iya. yang pribadi. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Luar biasa ya. Berarti Bapak, saya konfirmasi Bapak ada penyumbatan 50%, tapi hari ini oke, nggak ada masalah. Enggak pernah ada masalah. Bulu tangkis ya Pak? Bulu tangkis. Bulu tangkis oke, nggak jadi masalah teman-teman. Ini membuktikan bahwa benar adanya. Pertama kali saya mau konfirmasi bahwa kenapa Prudential mengeluarkan riders kondisi kritis itu lebih banyak di kondisi kritis tahap akhir. Ya. Pertama karena warga negara Indonesia itu memang super power gitu Pak ya. Tulang kawat balu musi itu enggak ya, terbukti kan? Kalau Anda bilang 50%, oh gila. Itu tersumbatnya 50%, luar biasa gitu. Jadi kalau kita ngomong tersumbat 50% itu kalau kita ambil selang atau sedotan gitu Pak ya. Itu kalau kita potong kan berarti penampangnya seperti ini ya, buletan. Itu tersumbatnya Bapak sudah separuh. Yang di cover sama Prudential itu 70. Ya, sedikit lah, masih ada sisanya ya. 50 tambah 20 ya Pak ya. Asumsi dokter. Iya. Karena kalau di Pineng nggak sampai 50 Pak. Nggak sampai 50 malah kan. Karena kelihatannya kan itu kan gerak-gerak. Ini asumsi aja gitu. Nggak ada alat ukur yang persis sekian persen. Sekian persen, betul. Ya semua itu sebenarnya diagnosa, kembali lagi diagnosa dokter, betul nggak? Termasuk 70 gitu ya. Tapi kalau kita asumsikan, kalau kita bayangin sama-sama 50, 70, betul nggak? Pokoknya ikut asumsi dokter aja. Berarti kan Anda bisa bayangin penampang tadi tersumbat seberapa besar kan? Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi, terima kasih Pak. Angioplasti itu adalah metode untuk intinya gini, ada penyumbatan dan harus dipasang ring atau ballooning. Betul nggak teman-teman? Ada nasabah yang menolak melakukan hal itu. Udah ketahuan, tapi nggak mau. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Banyak. Betul nggak? Takut operasi. Banyak, takut operasi, betul nggak? Nah, tapi ada teman kita yang ngerasa, oh nggak apa-apa, disaranin temennya aja langsung berangkat, langsung check up, betul nggak? Kan tiap orang kan kesadaran kesehatannya berbeda-beda, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu teman-teman, Anda harus tahu sudut pandang antara dokter asuransi dengan dokter klinis itu sangat berbeda. Ya, sama-sama profesinya dokter, tapi sudut pandang yang berbeda. Gitu. Sama-sama punya keahlian yang sama, tapi kalau sudut pandang berbeda, yang satu klinis, dokter klinis itu adalah dokter keluarga Anda. Saya garansi separah apapun sakitnya, itu nggak mungkin dokter yang ada di rumah sakit itu bilang nggak lama lagi.
Nggak lama lagi kalau udah kayak gini Pak. Ya 6 bulan. Ya. Itu kira-kira gimana kira-kira? Langsung Ya, sebelum nggak sampai 6 bulan Bu, langsung betul berangkat. nggak? Nggak sampai 6 bulan kan? Tadi saya bilang prediksi 6 bulan itu ternyata 3 sekarang bulan. gitu. Orangnya nggak bisa Benar bisa ya ngomong. teman-teman? Bahkan sampai di titik tertentu pun pasien itu disuruh pulang, betul nggak? Betul nggak? Kalau udah parah nggak bisa diobatin disuruh pulang, udah pulang aja. Padahal besoknya meninggal. Sering dengar kayak gitu nggak? Iya. Ya, Doa padahal maksudnya. sudah disuruh pulang loh, tapi besoknya meninggal. Kenapa? Karena dokter ingin meyakinkan bahwa udahlah, ya, ini di detik-detik terakhir kamu ini pokoknya kamu biar happy, gitu kan ya? Kumpul Nah, keluarga. disuruh pulang, ya dikasih nasihat, Makan makan, bebas ya. makan, makan apa aja, ya kan? betul. Biar tambah Kayak cepet. gitu. Makan apa aja, udah pokoknya happy, betul nggak? Beberapa hari di rumah meninggal, betul nggak teman-teman? Perbedaan sudut pandang. Kalau dokter underwriting, dokter asuransi, ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini anggap tuh detektif ya. Ya dokter tapi sedikit detektif. Kamu kenapa sakit? Kenapa batuk? Kenapa batuknya 3 minggu? Lama banget, betul nggak? Kenapa diare? Kenapa sebulan diarenya 5 kali? Contohnya. Penuh tanda tanya, termasuk Bapak. Kenapa Bapak harus periksa? Tuh ada penyumbatan, betul nggak? Kalau dokter klinis dia bilang, kan cuma asumsi Pak, 50 sama 30, betul nggak? Kalau dokter asuransi ada penyumbatan 50%, apa efeknya? Betul nggak? Perumbayar. Nanti Karena yang ada. bayar. Iya, karena kalau dokter bener bisa juga ya, ini baru ada di pikiran saya. Kalau dokter klinis kan kita yang bayar. Iya. Kalau dokter asuransi dia yang bayar. Jadi dia mikir nanti ada efeknya ke 70, 80, bisa bypass dan lain sebagainya. Soalnya Sehingga dokter- nasabah saya itu pasti punya pikiran kayak Pak Sugiono teman kita. Pak Sugiono ya Pak ya. Nah, jadi merasa Pak dokterku loh enggak apa-apa. Enggak cuma Bapak Pak. Ada satu peserta training ini yang selalu saya ceritakan. Dia merasa setelah ikut training, dulu kan fast start ya. My first case itu dulu fast start Pak, 4 hari ya. Dia sama saya 4 hari. Di hari yang terakhir saya didatengin sama dia. Saya sudah tahu Prudential kayak apa. Jadi saya tahu kenapa Prudential menolak saya. Bayangin udah malam-malam ya kan. Ibu bertanggung jawab. Saya bingung kan. Jam 9 malam saya diintimidasi ibu-ibu. Kamu ikut saya ke kamar mandi. Loh, saya diapain ya? Ternyata dia ngasih tahu saya. Lihat nih, payudara saya. Dibukain teman-teman. Saya juga kaget gitu. Gitu ya. Udah gak ada satu. Oh iya, Bu. Terus karena saya sakit kanker payudara dan sampai diangkat organnya. Tapi kamu tahu kan, 4 hari kamu ngelihat aku terus kan? Iya Bu, saya lihat ibu terus, nggak pernah datang telat dan ibu sehat terus. Iya. Kenapa Prudential menolak saya? Padahal saya ini sehat. Cuman saya memang payudaranya cuma satu aja. Gitu, karena sakit kanker. Soalnya dokter underwriting ditarget sama Pru ojo klaim terlalu banyak. Iya. Perbedaan sudut pandang. Iya. Betul nggak Pak ya? Nah, sama nih kalau satu kelas nih kita urunan sama-sama. Prinsip asuransi kan gitu. Iya. Pasti kita seleksi yang sehat-sehat dong, gitu kan ya. Kalau tuh ada seseorang yang mau masuk, ada kondisi tertentu, contoh seperti saya kolesterol, pasti teman-teman yang nggak kolesterol bilang, dia kasih yang lebih mahal dong. Kenapa? Nanti kalau jangan-jangan Ira resikonya lebih besar, kita support Ira lebih banyak. Sayang dong, betul nggak teman-teman? Sama seperti itu sih sebenarnya prinsipnya. Cuman kita sebagai sudut pandang nasabah ya pasti nggak akan bisa menerima orang saya ini baik-baik aja kok sehat, buktinya nggak jadi masalah gitu ya Pak ya. Nah itulah kenapa angioplasti Pak ya nyambung ke sini itu cuma dikasih 10% dari UP-nya Pak. Kenapa? Pertama, angioplastik kateterisasi itu terbukti bahwa lebih cepat sembuhnya, betul nggak? Nasabah saya juga nggak jadi nggak kenapa-napa dengan pekerjaannya, tetap bisa hidup, olahraga. Karena saking gampangnya sembuh, ini bisa berulang jadinya. Anda batuk karena minum sesuatu, seminggu sembuh, betul nggak? Kira-kira kalau ditawarin minum itu lagi minum nggak? Padahal Anda tahu, kalau aku minum ini mesti batuk.
tapi enak sayang banget loh ya, es ini gratis lagi, betul nggak? Masa nggak diminum sih nggak apa-apa lah, paling baca seminggu, betul nggak? Sama nasabah kita kalau angioplasti juga kayak gitu, istirahat seminggu itu udah selesai ya teman-teman ya. Makanya cuma dikasih 10% dari UP kondisi kritisnya. UP kondisi kritis yang saya katakan di sini yaitu ada krisis cover 34, krisis cover benefit plus 61. Termasuk di sini yaitu, nah ini ya, kalau UP kondisi kritis yang di sini nih, ini maksimal 200 juta kita kasih. Ya teman-teman ya. Tapi 10% dari UP ESCC akan diberikan maksimal ya. Maksimal UP ESCC itu 10%-nya 200 juta juga. Itu di luar dari 200 juta yang ini teman-teman. Ya. Jadi double. Kalau punya seperti ini, saya kasih contoh ya Pak ya, biar nggak bingung. Nasabah saya punya 2 polis terlebih dahulu. Punya 2 polis, yaitu di sini polis pertama ada UP krisis cover 34, yaitu 1 miliar. Polis kedua ada UP CCB plus 61, yaitu di sini 2 miliar. Ya. Nasabah saya kena angioplasti. Pas kena angioplasti di sini turun berapa? 10% dong, betul nggak? 10%-nya kan harusnya 100. Tapi Anda harus ingat produk CC34 ini produk lama. Karena produk lama, dia memberikan maksimal turunnya cuma 75 juta. Lali, nggak apa-apa. Ya, tugas saya mengingatkan Bapak ya. Maksimal 75 juta khusus untuk sisi 34 ya. Oke teman-teman. Jadi harusnya 100 juta, nggak bisa 100 juta, maksimal 75 juta. Kemudian di sini sisi B plus 61 kan turunnya 10% juga, 200 juta dong. Tetapi untuk angioplasti per jiwa itu 200 juta. Berarti dia cuma sisanya berapa? 125 juta. Beda cerita kalau dia punya polis ketiga ESCC plus, maka 10%-nya itu akan menambah 200 juta. Nanti saya konfirmasi di slide saya ya. Seingat saya 200 juta. Saya takutnya 75. Ya. ESCC itu 200 juta, 10%-nya ingat saya. Ya. Jadi ini ditambah ESCC. Iya, kalau punya polis yang ketiga, betul, ESCC plus. Gitu. ESCC per jiwa maksimal 1 M. Per jiwa maksimal 1 M sampai dengan saat ini. Kalau sisi Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. sisi kita Nggak ada. Ya, gitu. Betul, tergantung UP-nya. Karena di sini ada syarat UP ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ya. Bu, itu kalau misalnya kasusnya kayak yang itu punya sisi 341M sama sisi 612M itu, pada saat klaim angioplasti itu apakah pihak megang polis itu bisa memilih, oh itu yang cair 200 jutanya itu dari sisi 61 atau itu dari pihak Prudential sudah menetapkan posisinya atau gimana? Iya. Pertama, kalau pertanyaan Bapak seperti itu, saya nggak bisa memilih. Anggap saya punya 2 polis. Polis yang pertama tak cairin dulu, betul nggak? Nanti kalau aku pasang ring lagi, polis yang kedua aku cairin. Enggak. Jadi pada saat nasabah saya pasang ring, gitu ya, kena angioplasti sesuai kriteria Prudential terjadi penyumbatan 70% tadi, maka pada saat dia pasang ring atau baloning tadi, dia akan cair keseluruhan polisnya. Iya, otomatis. Terus yang berarti yang pertanyaan kedua, kalau misalnya semuanya cair, komposisinya yang dilihat misalnya yang dimaksimalkan dulu yang mana? Itu apakah Prudential yang memilih? Pasti Prudential yang menentukan.
Gitu. Yang mana yang dikeluarkan 10%-nya itu yang mana? Ya sesuai aturan yang seperti saya jelaskan tadi. Gitu. Ya kan? Gitu. Anggap deh dia punya CCB plus 61 lebih dari 2 miliar, tetap keluarnya akan seperti itu. Gak bisa maksimal dong. Iya, karena per jiwa maksimal 200 juta. Kenapa? Karena angioplasti itu sebenarnya kalau saya pernah dengar itu 50 juta satu ring. Gitu. Ya, kalau dikasih 200 ya bisa 4 ring. Coba ada lobby, mungkin setengah lusin lebih murah ya. Ya, itu jadinya 4 tuh. Coba kalau setengah lusin mungkin kan lebih murah di sini. Lihat bahannya. Sekarang 100-an ya. Nah, lihat bahannya benar Pak. Kemarin tuh nasabah Prudential 50 juta. Bisa dipulang. Ya. Kalau klaim angioplasti sisi 34 ini tidak mengurangi UP jiwanya polis 1. Oh iya, pasti. Itu saya belum bahas. Ya. Saya ngomong angioplasti dulu. Tunggu ya Pak ya. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai angioplasti? Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Iya. Sebenarnya kalau gitu ya saya 200-nya dari polis 2 aja. Jadi nggak usah takut yang polis 1. Iya, itu kan kepengennya nasabah, betul ya? Bukan kepengen nasabah sih, kepengennya agennya, ya teman-teman ya. Nasabah sih mana tahu, pokoknya, betul nggak? Pokoknya keluar, wis seneng wis nasabah ya. Malah ada nasabah yang pertamanya klaim angioplasti, ternyata Prudential mencairkan 100%. Iya. Ada kan? Iya. Sumpah nasabah, betul nggak? Sumpah ya. Padahal itu kriteria tahap akhir. Kondisi kritis tahap akhir, betul nggak? Gitu. Sumpah namanya. Sembuh akhirnya Bu. Tiret 2 Bu, masuk stadium akhir. Nah, gitu. Akhirnya sembuh. Oke, teman-teman. Itu sebenarnya stadium akhir itu masuk ke mana? Itu masih tiret tapi masuk stadium akhir. Nah, ini nih Bu. Mana tadi ya tabelnya kondisi kritis? Teman-teman Anda harus tahu kalau memang angioplasti itu kan ringnya cuma 1. Tapi penyakit pembuluh darah jantung lain yang serius itu jika terjadi penyumbatan 3 pembuluh darah. Bisa, betul, 75, 60, 60. Jadi ada 3 yang tersumbat. Tapi bisa nih yang di ring cuma 2, betul nggak? Iya. Tapi selama dia memang dikonfirmasi ada 3 pembuluh darah utama yang tersumbat 75%, 60 masuk akhir, maka otomatis masuk yang keempat 100%. Iya, 110 Bu. Kalau CCB plus Kemarin angio keluar sama angio keluar sama CCB-nya dulu 10%. Iya. Habis itu boleh 1 minggu early stadium akhirnya keluar semua. Oh iya, berarti dia punya Dari 110 yang ESCC-nya. Oke. Senang nggak nasabah Anda? Senang Bu, kita janjiin cuma 10%. Iya, senang ya, bangga gitu. Padahal itu kondisi kritis tahap akhir. Ada juga nasabah Anda yang didiagnosa kanker. Kalau Anda bilang kanker apa? Stadium 1, betul nggak? Dia tuh kena stadium 1 Iwan. Tapi hebatnya Prudential, kata tenaga pemasarannya, dikeluarin 100% OP-nya. Gak menyebar. Ya, Bu, itu gak lama nasabahnya. Ya, OP-nya akan cair juga. Betul, kalau nasabah saya sehat-sehat aja, betul nggak? Karena itu sudah memenuhi kriteria tahap akhir, teman-teman. Selnya udah keluar. Anda tahu Prudential itu beda sudut pandang. Anda sudah tahu kan sekarang. Jadi di saat Prudential mencairkan itu bukan berarti kebaikan, yaitu sudah hasil investigasi. Ya, gitu. Nasabah Anda ya Anda senang-senang, oh hebat Bu, 2 miliar. Nanti Anda siap-siap UP 3 miliar cair. UP meninggalnya cair juga. Anda belajar bagaimana cara klaim meninggal, gitu kan ya. Apa aja yang harus dipenuhin gitu. Ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Enggak ya? Nah, saya akan membahas mengenai ini nih teman-teman, antara CC dan CCB plus ya. Angioplasti sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi kalau nasabah saya udah kena angioplasti, anggap dia cuma punya 1 polis, yaitu polis yang kedua, maka pada saat angioplasti dia akan keluar 10% dari 2 miliarnya, yaitu 200 juta. Betul nggak?
Kemudian nasabah saya kena, contoh nasabah saya setelah angioplasti kena pembuluh darah jantung yang serius tadi, ada penyumbatan lainnya, betul nggak? Maka 100% dari UP kondisi kritisnya yaitu CCB plus 612 miliar ini akan diberikan, ya, sehingga 110%. Nah, tanpa mengurangi UP, karena ada manfaat kondisi kritis yang lain yang mengurangi UP, ya. Ini teman-teman untuk ketentuannya kita lihat yaitu usia masuknya sama, usia 6 sampai 65 tahun. Berarti kalau anak-anak di bawah usia 6 tahun nggak bisa ambil rider sini, nggak bisa. Ya, bisanya ambil JCC, Juvenile Crisis Cover untuk anak-anak, ya. Kemudian masa tunggunya 90 hari sejak saya membeli produk CC atau CCB Plus ini, atau kalau sempat lapse saya pulihkan. Jadi kalau lapse berarti memulihkan kena masa tunggu lagi, ya. Uang pertanggungan minimal 20 juta untuk CC 34, CCB Plus 61 juga sama 20 juta, tapi maksimalnya yang berbeda, teman-teman, ya. Nah, di sini saya langsung kasih contoh aja. Contoh ini tuan A sama tuan B. Tuan A UP-nya yaitu 500 juta. Kemudian UP sisi 34-nya adalah 200 juta. Tuan B nggak mau kalah, dia juga mau UP, sorry, ini UP PGB ya. Ini UP PGB-nya 500 juta. Ini UP CCB plus 61-nya yaitu 200 juta, sama persis. Nah, Ira kan kondisi kritisnya 34 sama 61 kan berbeda, iya. Tapi sebenarnya penduduk Indonesia klaimnya ya itu juga kok. Ya, teman-teman ya. Stroke di dalam kondisi kritis 34 ini ada di dalam 61. Kanker juga ada, serangan jantung juga ada. Ya, teman-teman ya. Jadi saya pakai contoh yang common, yang biasa. Nasabah saya sakit stroke. Di saat nasabah saya si A ini sakit stroke, berapa yang akan dikasih sama Prudential? 200 juta. 200 juta. Sesuai dengan uang pertanggungan kondisi kritisnya. Betul ya? Setelah itu masalahnya, tuan A ini setelah kena stroke meninggal. Berarti yang akan diberikan berapa? 300 juta. Kenapa? Karena kalau nasabah saya udah pernah klaim, dia akan mengurangi UP dasarnya. Termasuk kalau si A ini udah pernah klaim angioplasti, ya kan? 10%. Maka secara otomatis pas meninggal gimana dong? Berkurang juga dong, betul nggak? Kalau tuh dia udah pernah klaim angioplasti, contoh nih sebelum stroke dia angio dulu, maka 20 juta yang didapat. Pas kondisi stroke, berarti gimana dong? Hanya 180 juta yang dicairkan. Meninggal cuma 300 juta. Intinya pokoknya sisi 34 ini mengurangi. Ya, kurang oke dong Ira, betul nggak? Kalau ngurangin kayak gini, betul ya? Makanya Prudential membuat yang namanya CCB plus 61. Kalau kena kondisi kritis, 60 kondisi kritis, 200 jutanya akan diberikan. Setelah itu dia meninggal, pada saat meninggal, uang pertanggungan PGB-nya 100% tetap akan diberikan, 500 juta. Wira, Ya. itu kalau angioplasti kan buat 10% dari 20 yang buat A. Dia tanpa stroke tapi langsung meninggal, tetap 500 ya? Enggak, Mengurangi. mengurangi. 480. Iya, karena sifatnya dia mengurangi UP dasar, gitu, ya. Kehebatan CCB plus 61 lagi, kalau dia nggak pernah klaim kondisi kritis mungkin nggak? Iya. Sakit tapi langsung meninggal, mungkin ya. Maka ini akan menambah UP PGB-nya. Jadi berapa? 700 juta. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman?
Nggak ada ya? Ya? Ya Bu, gimana Bu? Kalau angioplasti berarti nambah lagi ya? Kalau angioplasti gimana? Sebelum stroke dia angioplasti. Berarti turun berapa? 10% dong, betul nggak? 20 juta. Kemudian pas dia kena stroke, ya tetap turun berapa? Bukan 180, 200. Tapi kalau dibalik, stroke dulu udah keluar full, CCB-nya baru angioplasti, apakah bisa keluar? Syarat klaim angioplasti itu harus sebelum 100% UP-nya cair. Cair berarti Setelah cair, kondisi kritis tersebut, virus tersebut berarti hangus, sudah selesai. nggak perlu bayar premi lagi, coy. Tapi kalau Koko sering kondisi kritis, masa nggak dengar itu ya, muda-muda gitu kan ya. Kadang-kadang saya ngomong seperti ini, kadang-kadang Anda nggak sengaja ngomong gitu ke nasabah loh. Betul nggak? Tapi kalau Koko kondisi kritis, betul nggak? Iya, Anda nggak sengaja ngomong kayak gitu, betul nggak? Tapi kalau saya memang saya sengaja. Kenapa? Biar teman-teman tahu bahwa Anda itu sebenarnya sering mengucapkan hal itu tanpa Anda sengaja, betul nggak? Dan itu kalau Anda nggak sadar, Anda lanjutin terus. Jadi kalau Bapak kondisi kritis, nanti kalau Bapak meninggal, gitu kan? Cantik sih, tapi kayak ini ya, nyumpain orang meninggal. Kan nggak oke gitu ya. Jadi kalau nasabahnya, ini kan syaratnya seperti ini. Tapi ada nanti manfaat yang bisa klaim berkali-kali. Tahap awal, tahap menengah, tahap akhir. Kalau ini kan harus tahap akhir, ya. Jadi kondisi kritis itu dibagi menjadi 3 tahap, teman-teman. Gak bisa seketika nasabah saya kena kriteria tahap akhir, itu gak mungkin. Ya, pasti ada tahap awalnya, early. Kemudian kalau nggak diobati dengan baik, dia akan ke tahap menengah, intermediate. Kalau nggak diobati dengan baik, dia akan ke tahap akhir, yaitu advance. Ya, sisi 34, sisi B plus 61 itu di tahap akhir. Ya Bapak Ibu ya. Kalau tahap awal sama menengah itu cocoknya kita kasih early stage crisis cover plus. Kenapa Prudential mengeluarkan banyak sekali kondisi kritis tahap akhir, Bapak Ibu? Kalau Anda ikut training CHC sudah tahap, sebagian besar tahap akhir. Kenapa? Ya tadi kita udah bahas, teman-teman. Ya, kapan sih kita ke dokter? Kalau udah parah, Anda nyeri di dada, betul nggak? Apakah Pak Sugiono langsung melakukan kateter? Enggak, dia ngerasa udah beberapa saat saya kok setengah jam main bulu tangkis kok ini lagi ya, ngos-ngosan, betul nggak? Itu kan beberapa saatnya itu kan kita nggak tahu, tiap orang kan berbeda-beda, betul nggak? Ya Pak? Itu kan bisa klaim berkali-kali kata Bu Ira tadi. Iya, berkali-kali itu maksudnya tahap awal. Mengurangi UP yang maksudnya kalau misalkan ES-nya dapat 1 miliar, di awal, stadion awal kita klaim misalkan keluar 50% ya, itu mengurangi yang 1M-nya itu. Iya. Oh, iya. Nanti saya jelasin dulu. Ya Pak ya. Nah teman-teman jadi gini, saya kembali lagi, boleh Pak saya parkir dulu ya Pak, kayak sisinya. Jadi teman-teman, kondisi kritis tahap akhir ini memang kondisi kritis yang paling banyak diklaim oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita nggak langsung tanggap ke dokter. Sama kayak Anda ini nyeri di dada, kita langsung ke dokter nggak? Enggak. Pasti apa dulu? Ke dukun pijat. Keroan dulu. Ya sebelum ke dukun pijat, keroan dulu. Minum, orang pinter kan minum itu ya. Setelah minum bergalon-galon kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, betul nggak? Barulah itu kan belum ke dokter loh, masih ke alternatif mana, betul nggak? Baru kalau masih sakit ke dokter, sama dokter disuruh cek lab, betul nggak?
Oh kan Bapak ada penyumbatan pembuluh darah jantung, itu nama lain dari serangan jantung. Pas dikasih tahu kena serangan jantung gimana? Kaget ya. Pertamanya kena serangan jantung awal, dikasih tahu kena serangan jantung akhir. Nah, Anda jangan salah. Serangan jantung tuh nggak ada tahap menengah. Awal langsung akhir gitu. Ya, yang tahap menengah itu kanker, itu ada tahap menengah. Ya, jadi makanya kenapa dari sini langsung bablas ke sini. Ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, makanya kenapa Prudensial mengeluarkan kondisi kritis tahap akhir cukup banyak. Termasuk walaupun kita udah kasih riders ESCC nih, maksud hati kan biar nasabah saya kena kondisi kritis tahap awal bisa klaim, nengah klaim. Ada loh nasabah saya udah saya kasih ESCC, klaimnya tahap akhir. Ada nggak Bu? Ada. ESCC juga bisa diklaim di tahap akhir ya. Kalau kebablasan. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan mengenai CC dan CCB plus dulu. Plus, ya. CC itu masih tetap ada masa tunggunya ya, 2 minggu ya? Masih ada masa tunggunya. Tapi saya belum bahas CC ya, tunggu dulu ya. Ya Pak. CCB 34 itu semua kondisi 34 macam. CCB, CC 34. CC 34 kan ada 34 macam sakit kritis. Betul. Apakah itu semua ada di dalam kondisi kritis 34 itu ada di dalam CCB plus 61? Ada. Plus tambah yang lainnya jadi 61. Berarti lebih luas ya. Lebih, CCB plus itu lebih banyak. Oke, teman-teman. Nah, ini contohnya Bapak A usia 45 tahun, saya beli produk asuransi dasar dengan CCB plus 500 juta. Waktu dia kena serangan jantung di usia 60, akan diberikan 500 juta sehingga keluarganya ini tetap happy. Ya, kan kelihatan happy ya. Kenapa? Terutama anak-anaknya. Nggak perlu membiayain orang tuanya, kan gitu. Ya, itu perlu Anda perhatikan ya. Nggak cuma Anda yang bahagia, yang lebih penting anak-anak Anda bahagia. Bayangin aja kalau tiba-tiba harus keluar uang 500 juta, betul nggak? Ya Bapak ini mobil baru lunas, betul nggak? Harus dijual, betul nggak? Nah, kan gitu. Nah, kemudian di sini Bapak A gaya hidupnya sehat, umur 40 tahun aja kayak 50 tahunan, betul nggak? Ya, nggak pernah sakit apapun. Namanya juga manusia pasti meninggal, betul nggak? Walaupun dia makan hidup sehat terus, betul nggak? Usia 60 tahun meninggal. Kalau dia punya CCB plus, ini akan menambah OP PGP-nya, ya kan? Nah, gitu. Tadi ini contohnya OP PGP 500, CCB plus 200. Jadi pas meninggal tanpa kena kondisi kritis, dia turun 700. Bu, itu betul 60 sakit kritis plus 1 angioplasti ya? Betul, 60 plus 1. Ya. Cuman kalau kita bahasa kita ke nasabah, jadi 60 kondisi kritis plus 1 angioplasti. Nah, itu kan kayaknya kok panjang banget gitu Bang ya. Makanya kita bilang 61. Gitu. Nah, ini 60 kondisi kritisnya, teman-teman. Sama 34-nya. Nah, ini Pak, ini yang di abu-abu ini yang ada di 34 tadi. Ira, emang yang ini bakal diklaim di ini Ira, diklaim sama orang Indonesia enggak? Ini contohnya, putusnya akar-akar saraf plexus brachialis. Ini Anda juga nggak perlu Anda jelasin ke nasabah sih ya, teman-teman ya, walaupun namanya keren ya. Jadi nanti kalau terputus akar-akar plexus brachialis, maka CCB plus Anda akan dicairkan. Oh itu ya. Putusnya akar-akar plexus brachialis itu adalah akar-akar saraf yang ada di leher. Jadi sebelum nasabah Anda stroke berat, itu akar-akar sarafnya itu akan putus dulu. Makanya orang awam bilang, stroke itu kenapa nggak kuat? Putus sarafnya. Betul nggak? Dipukuli sama entong sama istrinya, ndak dikasih duit. Ya, jadi putus sarafnya. Betul nggak? Kan orang awam bilang gitu ya. Saraf yang dimaksud itu yaitu plexus brachialis. Bayangin kalau dokter klinis bilang, Bu, nasabah Anda saraf brachialisnya putus. Oh boy, betul nggak? Maksudnya akhirnya jadi stroke, betul nggak? Gitu. Jadi sebelum stroke permanen itu terputus itu tadi. Bukan kayak kita Pak, putus nyambung. Ini kalau sekalinya putus susah disambungnya Pak.
putus ya putus aja gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum? Lanjut ya. Nah, summary-nya gimana? Kenapa harus CCB plus 61? Proteksi terhadap 61 kondisi kritis lebih banyak termasuk angioplasti. Anda membayar kematian, tidak mengurangi UP dasar dan memberikan manfaat angioplasti 10% maksimal 200 juta. Ya, tapi Ira, kenapa kalau udah ada yang terbaik kita jual yang seperti ini sisi 34? Ya tergantung dari premi nasabah Anda, betul nggak? Prudential tuh kepengen semakin lama kita punya produk itu kayak kita masuk supermarket semakin lengkap, gitu, one stop shopping, gitu Pak ya. Nah jadi kita beli apa aja deh bisa di situ. Kayak kita jual produk tradisional juga, jual produk unit link juga ya. Unit link kita juga riders yang banyak. Ternyata masuk ke supermarket kepengennya beli sesuatu. Kan pasti dihadapkan beberapa merek ya, pilihan. Ada yang sangat premium, ada yang biasa-biasa aja. Ya kalau di kantong kita pas-pasan ya beli yang biasa-biasa aja kan, betul nggak? Yang merek Indomaret aja. Ya gitu ya. Ya di Indomaret tuh banyak loh es krim, betul nggak? Ada yang Häagen-Dazs, ada yang Bols. Sama-sama es krim, betul nggak Pak? Sama-sama suka coklat. Häagen-Dazs 50.000, Bols 10.000. Bapak pilih yang mana? Pilih Bu Ira karena lebih manis. Ya udah, ya sesuaikan kantong Anda, gitu dong. Oke? Nah di sini pengecualian. Nasabah dimana kalau meninggal dunia disebabkan hal-hal ini maka nggak akan diberikan UP-nya, UP kondisi kritisnya. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau penjederaan diri oleh tertanggung utama baik dilakukan dalam keadaan waras, sadar atau tidak waras, tidak sadar. Dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut penanggung disimpulkan bahwa dokumen medis yaitu nasabah kita bunuh diri. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan terhadap polis. Tindak pidana pelanggaran percobaan hukum. Perlawanan oleh tertanggung utama dalam hal terjadi penahanan. Pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan bahwa dia pasti bersalah. Apa maksudnya poin yang kelima ini? Kalau sekarang nasabah saya Perampok. Kalau perampok kan kita harus buktikan. Paling gampang itu sekarang contohnya itu Anda naik mobil, naik motor, itu kan sudah ada CCTV. Nggak perlu dibuktikan pengadilan kan? Dari CCTV itu kita bisa lihat yang salah yang mana. Nasabah kita naik sepeda motor, lampu merah diterjang, kecelakaan koma 3 hari itu kan termasuk udah tahap akhir, teman-teman. Koma 4 hari. 4 hari itu udah tahap akhir. Dibayar nggak? Enggak. Kenapa bisa dibuktikan? Nggak usah pengadilan bahwa dia ini bersalah. Gitu. Kalau CCTV-nya nyala. Iya sama, nggak punya SIM. Gitu. Jangan singgung-singgung ponakan saya. Kan saya agak berkeluarga sama Maya istri. Yang nikah sama tukang jam itu loh ya. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan Amrozi dan kawan-kawan. Nah itu ya. Jadi kita ya udah kalau dia punya CCTV nggak bisa ya teman-teman. Percobaan bunuh diri ini juga penting Anda tahu bahwa kalau UPPGB kan dibayar tuh Pak, betul nggak? Asal bukan beli yang syariah ya. Kan 1 tahun aja dibayar, tapi CCB plusnya nggak dibayar. Gitu. Ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau hukuman mati itu UP jiwanya keluar ya? Ini kan CCB. Keluar, Linkem nggak keluar. UP jiwa juga Termasuk PSGB ya Bu? PGB, PSGB nggak keluar. PSGB, PAA, PCB juga enggak. Yang ada di kelas tadi. Apa? Nilai tunainya keluar, dikembalikan ke ahli waris. Gitu. Kecuali negara pun meminta nilai tunainya. Amrozi sudah berbuat, betul nggak? Mencelakai orang lain. Ya sudah, semua asetnya saya sita, saya bukukan, saya minta taruh ke negara karena kerugian finansial yang diminta oleh negara. Apa? Maksudnya hukuman itu harus
biasanya kan ada proses banding, ya kan? Iya. Nah, selama proses banding ternyata orangnya meninggal. Tetap nggak banding, sudah diputuskan pun itu sudah nggak bisa diklaim. Jadi udah kita cairkan. Sebenarnya gini, kalau memang nasabah saya ini sudah jadi tersangka itu berarti udah putusan pengadilan ya, dia tersangka, itu polisi pasti akan kita gugurkan, dikembalikan nilai tunainya. Belum diputuskan dia bersalah apa enggak loh ya, pokoknya dia udah tersangka, kita kembali. Korupsi juga sama ya? Sama. Bu Ira, masih tersangka kok tidak dikembalikan. Iya. Kalau terjadi memang pelanggaran dari pemerintah misalnya yang merugikan negara, otomatis kan diambil. Beli lagi. Sama kayak gini nih, kita sebagai perusahaan ini kan menjaga citra baik nama kita ya, betul nggak Pak Bebe? Citra baik nama perusahaan itu kan dibangun udah bertahun-tahun, betul nggak? Di saat nasabah saya ini menjadi tersangka, betul nggak? Maka otomatis Prudential akan membekukan polisnya, teman-teman. Berarti nggak bisa klaim. Nilai tunainya akan kita kembalikan. Nanti kalau seandainya nasabah saya terbukti tidak bersalah, betul nggak? Ya udah tinggal beli lagi. Bu itu. Kalau nggak bersalah, bukannya polisnya itu bisa dikembalikan? Iya Bu. Kan tidak bersalah secara hukum. Seperti yang kasus SP3-nya itu Bu. Bagaimana? Padahal udah diputus, tapi ternyata dari 3 pihak Mahkamah Agung di SP3. Ya udah, makanya kata Prudential beli lagi, gitu. Bu itu keputusannya kalau dihukum mati aja kan Bu? Enggak, kalau memang kena tindak pidana, pokoknya pidana. Termasuk narkoba juga Bu?